Cowok ini punya nenek yang selalu kasih bekal yang dibungkusnya pakai tisu. Sejak kecil, tiap mau berangkat sekolah, neneknya selalu nyelipin bekal di kantong celananya. Dia selalu penasaran, jadi baru sampai depan rumah dia selalu cek bekal yang dikasih. Ada permen, roti wijen, kue sagu, uang koin, mainan, bahkan neneknya pernah kelupaan kasih gigi palsunya. Setelah dewasa, dia kerja ke kota, jadi udah nggak dapat bekal lagi. Tapi neneknya tiap hari kirim pesan ke dia, walau sering nggak dia bales. Satu saat, neneknya nggak kirim pesan sampai beberapa hari. Dia jadi khawatir. Dia mutusin untuk jenguk neneknya. Karena usianya udah tua banget, nenek ini ngalamin penurunan daya ingat. Tapi nggak pernah lupa ngasih bekal untuk cucu kesayangannya ini. Sayangi keluarga kalian ya, semoga mereka sehat selalu. Anak cewek ini gangguin temennya yang lagi belajar, dipamerin daging goreng tepung yang katanya enak banget buatan ayahnya. Tapi temennya ini jual mahal, padahal kepingin banget. Dia tinggal di lantai atas, ibunya suka mabuk-mabukan dan berkelahi sama ayahnya. Dia nggak betah tinggal di rumah, sering duduk di tangga ini. Ayah anak cewek ini tahu keadaan keluarga mereka. Dia diceritain tentang keluarganya sampai larut malam. Mereka jadi akrab dan setiap hari sering diajak makan ke rumahnya. Makan daging, ikan, sup. Sampai suatu hari dia nunggu-nunggu nih, kok nggak dipanggil-panggil ya, apa temennya ini lupa? Enggak dong, kali ini ayahnya masak mie dan mereka makan bareng lagi. Pas makan bareng, kedengaran nih ayah ibunya lagi bertengkar di atas. Anak ceweknya ini bersin sampai ingusnya keluar, mereka jadi ketawa bareng. Ibu anak cowok ini telepon dan bilang kalau mau pulang kampung karena mendadak ibunya sakit dan dia nitip anaknya ini tinggal sama mereka. Dengan senang hati ayahnya ini setuju. Semoga kalian yang nonton ini dan orang tua kalian sehat selalu. Bapak ini ngajak dua anaknya ngunjungi neneknya di desa. Mereka ngeluh karena dari tadi jalan kaki jauh banget nggak nyampe-nyampe. Di tengah jalan mereka ketemu kakak sepupu mereka yang tinggal sama nenek. Bapak ini kasihan lihat keponakannya kerja keras bantu neneknya. Dia tanya kenapa keponakannya nggak sekolah. Neneknya bilang mereka nggak punya duit untuk biaya sekolah. Ibu kandungnya nikah lagi dan pergi jauh, nggak pernah kirim uang untuk mereka. Setahun menikah, ibunya cerai lagi dan kembali ke kampung dalam keadaan hamil. Nggak lama, dia pergi lagi entah kemana dan nggak ada kabar sampai sekarang, nggak peduli sama anaknya. Bapak ini minta anak itu tinggal sama dia dan akan disekolahkan. Dia rajin bantu ayahnya, nyuci pakaian sendiri, bantu-bantu di restoran mie milik ayahnya. Walaupun sering diejek orang, ayahnya selalu memberikan semangat dan kekuatan untuk dia. Sampai dewasa, ayahnya selalu menyayangi mereka bertiga dan gak pernah membeda-bedakan. Semoga ayah ibu kalian sehat selalu. Bapak ini bawa keponakannya dari kampung untuk tinggal sama dia, tapi anak ceweknya nggak suka dan berusaha ngusir kakaknya ini dengan buang kopernya tiap hari. Dengan sabar, kakaknya ini ngambil lagi kopernya dan naik puluhan anak tangga sambil bawa kopernya yang berat, tapi ya bakalan dijatuhin lagi sama adeknya ini. Ayahnya selalu kasih nasihat untuk selalu sabar ngadepin adeknya yang belum bisa nerima kedatangannya. Suatu hari, teman adeknya datang main. Mereka bertiga nonton TV sama-sama, tapi kakaknya disuruh duduk di bawah dan gak dikasih semangka. Tapi teman adeknya ini baik, kakaknya dikasih semangka dan mereka makan bareng. Lama-kelamaan, adiknya mau main bareng kakaknya dan mereka suka bagi makanan dan jadi saudara yang rukun. Semoga kalian yang sayang keluarga sehat selalu. Supir bis ini perhatian banget sama semua penumpangnya. Ibu ini jeruknya jatuh. Dia hentikan bisnya untuk bantuin ibu ini mungutin semua jeruknya. Penumpang cewek ini lihat ibu hamil dan anaknya ini naik bis. Dia kasih tempat duduknya untuk ibu ini, tapi yang duduk ya anaknya. Pak supir ini ngasih pengumuman untuk penumpang yang lain bisa ngasih tempat duduknya untuk ibu hamil ini. Tapi nggak ada yang mau. Pak supir ini minta penumpang cowok ini untuk ngasih tempat duduknya buat ibu hamil ini dan dia dikasih naik bis gratis besok pulang sekolah. Dia juga dikenalin sama anak cewek yang berdiri bareng dia ini yang ternyata anak Pak supir. Mereka senyum-senyum sendiri nih, kayaknya perjalanan jadi menyenangkan. Seneng ya kalau di antara kita saling peduli kayak begini. Semoga kalian semua yang nonton video ini ketemu sama orang-orang baik ya. Ibu ini marah ke anak cowok ini karena dia ngambil obat di tokonya dan nggak bayar. Bapak ini ngasih uang untuk bayar obatnya karena ibu anak ini lagi sakit dan dia kasih sebungkus mie untuk dibawa pulang. Bapak ini selalu ngasih mie gratis untuk orang-orang miskin. Suatu hari bapak ini jatuh dan gak sadarkan diri.
Anak ceweknya ini bawa dia ke rumah sakit dan dikasih tagihan biaya pengobatan dan rencana operasi yang dia nggak bisa bayar. Dokter ngasih tahu kalau operasinya harus segera dilakukan. Dia bingung dan mutusin untuk menjual kedai mie-nya. Pagi hari, perawat ngasih tahu dia kalau semua biaya perawatan dan rencana operasi sudah dibayar lunas sama seseorang. Di surat pelunasan biaya itu dikasih keterangan bahwa sudah dibayar lunas 30 tahun yang lalu. Ternyata dokter yang nanganin bapak ini ya anak cowok yang dulu dibayarin obatnya dan dikasih mie sama bapak ini. Sekarang dia membalas budi dengan cara mendedikasikan hidupnya untuk menolong orang-orang miskin. Ibu ini memperlakukan pembantunya dengan kasar, nggak boleh libur sama sekali, tidur di gudang yang penuh barang, dan makan makanan sisa mereka. Tengah malam dia minta dibikinin makanan, karena ngantuk dan mangkoknya panas, nggak sengaja pembantunya ini numpahin makanan. Hasil kerjanya jadi basah, dia dorong dan dimarahi pembantunya ini. Dia dipanggil ke sekolah karena anaknya dorong dan maki-maki pengasuh di sekolahnya. Pengasuhnya nggak sengaja numpahin sedikit makanan ke bajunya. Guru prihatin sama perilaku anaknya, tapi dia tahu dari mana perilaku itu berasal. Sejak saat itu, dia perlakukan pembantunya dengan baik. Dia ajarin anaknya untuk beresin barangnya sendiri. Dia ajak pembantunya untuk makan bareng. Dan anaknya diajarkan untuk menyayangi pembantunya seperti keluarganya sendiri.